Oke. Jadi ini sebagai apa? Ilustrasi dari flexural motion of beam tadi itu. Pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana tadi motion atau pergerakan itu harus kita buat persamaannya terlebih dahulu. Jadi kita dari ilustrasi ini akan kita turunkan untuk mendapatkan persamaan geraknya, istilahnya kayak begitu, atau ini equation of motion ini ya. Nah ini persamaan gerak itulah nanti yang akan kita gunakan untuk kemudian diterapkan pada keadaan free vibration dan juga force vibration. Jadi istilahnya ketika ada gerakan satu ketika bebas, satu ketika gerakan itu terjadi karena adanya gaya, kayak begitu. Oke, pertama seperti ini. Nah, ketik ini kayak misalkan kalau kalian lihat di sini ada garis yang ini ya, ini saya tunjuk di sini. Garis yang ini itu menunjukkan tadi beam tadi itu, tapi dilihat sebagai satu dimensi. Jadi dia itu dianggap sebagai satu garis gitu. Tapi in realnya nanti aplikasinya bisa 2 dimensi, 3 dimensi. Nanti itu akan sangat terlihat beda efeknya ketika kita nanti di materi yang selanjutnya, yaitu yang bagian color, itu akan kelihatan bedanya 1 dimensi dan 2 dimensi. Tapi di sini untuk menyederhanakan tadi itu, kita anggapnya sebagai 1 dimensi seperti ini, kemudian punya panjang tertentu yaitu L, kemudian setiap titiknya di beam ini tuh dianggap sebagai X. Jadi X itu kayak semacam jaraknya gitu ya, ada semacam jaraknya begitu. Terus kemudian ada kalanya itu ada namanya transverse dynamic load. Kalau transverse dynamic load ini semacam gaya, tapi yang kemudian dia itu bergerak dan berbeda-beda nilainya. Makanya dia bentuknya naik turun seperti ini dan arahnya ke bawah begitu. Nah, ini ilustrasi yang awal. Ilustrasi ini kemudian akan kita ambil istilahnya satu bagian kecil yang kemudian akan kita bentuk menjadi seperti ini untuk melihat gaya-gaya yang bekerja. Kayak begitu. Ini caranya adalah kalau kita melihat istilahnya secara umum, secara luas begitu terlalu susah untuk memahami. Akhirnya kita ambil part kecil dari beam tersebut yang kemudian itu akan bisa mewakili secara keseluruhan. Nah, ini kita ambil satu bagian kecil seperti ini yang kita anggap nanti gayanya itu dalam gayanya atau ini ya, apa load-nya. Load itu maksudnya adalah pembebanannya atau gayanya begitu. Itu nggak jauh beda, jadi agak lurus seperti ini ya, bukan yang naik turun seperti ini tadi. Terus kemudian nanti akan menyebabkan beberapa gerakan begitu. Ini bentuk yang seperti ini itu istilahnya adalah free body of an infinitesimal segment of length, atau istilahnya gampang, kalau saya gampangnya bilang ya yang tadi itu, kita mencari satu bagian tertentu untuk memaknai secara keseluruhan, untuk melihat bagaimana sebenarnya respon dari si beam tadi itu terhadap adanya load. Kalau di sini, ini karena kita masih mau mencari persamaannya gitu. Nanti kemudian ketika kita bawa ke yang free vibration ataupun force vibration, nah kita tinggal memodifikasi persamaan yang kita dapatkan. Kayak begitu. Di sini ada istilah ketika ada kita ambil beamnya itu dengan panjang tertentu ya. Di sini misalkan titik-titiknya itu kan mewakili X dan panjangnya ini adalah delta X begitu. Dianggapnya seperti itu. Nah, ini maka ada beberapa gaya yang bisa bekerja di sini. X di sini adalah titik tengahnya ya, di sini kita dia mengambilnya begitu. Nah, kemudian pertama di titik yang paling kanan, yang ujung kanan, dia akan ada gayanya apa, bukan gayanya ya, lebih tepatnya itu ada M besar atau momentum, dia itu arahnya ke bawah begitu. Yang di bagian sini, yang di bagian kanan. Untuk V-nya sendiri dia juga ke bawah di sini. Ini semacam apa kecepatan ketika dia membentuk lengkungan ketika ada gaya dari atas. Nah, kemudian bentuk yang seperti ini kalau yang di sisi kiri dia itu momennya tetap ke bawah tapi gerakannya dia ke atas karena dia lebih dekat ujung yang kiri. Nah, ini harus kalian pahami terlebih dahulu karena nanti ini yang akan jadi landasan untuk kita mendapatkan persamaannya. Karena nanti di sini adalah apa namanya
bidangnya adalah mekanik, nanti yang akan kita pakai itu kalau misalkan di fisika kalian pernah ketemu ketika ada benda yang dikenai gaya ataupun yang diam, maka nanti akan berlaku kalau yang diam berarti gaya yang bekerja di sana resultannya adalah 0, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Atau kalau dia nggak ada rotasi berarti sigma tau-nya sama dengan 0. Nah, konsep itu yang akan kita pakai di sini nanti. Tapi di sini yang agak berbeda adalah tadi itu. Yang kita ambil itu adalah segmen-segmen kecil, maka di sini pakai istilah delta. Kayak begitu. Kalau misalkan kayak ini tadi, gayanya itu besarnya bukan gayanya, apa kecepatannya di sini ya. Itu sebesar V. Nanti biasanya di sini dia ditambah delta V karena ada penambahan sedikit gitu, termasuk yang M-nya atau momen gayanya itu plus delta M. Kita akan coba lihat sekarang di sini untuk gaya-gaya yang bekerja di sistem ini atau free body segmen ini, itu ketika dijumlahkan di titik tengahnya, dia harusnya sama dengan 0. Karena dianggapnya momen gayanya, total resultannya itu sama dengan 0. Kayak begitu. Maka yang berlaku adalah, nah ini ya, diperhatikan. Sebentar. Ini, di persamaan ini, itu ngawalinya dari mana? Karena kan di sini tadinya sebagai titik pusat X-nya ini mungkin biar nggak rancu, ini dianggapnya sebagai titik yang lain deh kalau kalian bingung, jangan X, tapi titik pusatnya apa O misalkan gitu. Itu yang jadi titik pusat rotasi. Karena kalau kita bilangnya momen gaya berarti dia kan gerakan rotasi, yang di sini momen gayanya itu sama dengan 0. Itu pertama. Kita di sini yang di titik ini di sini anggapnya 0-nya gitu ya. Dia kan geraknya ke bawah nih. Sama yang di sini juga geraknya ke bawah. Nah, tapi kita anggap di sini gerakan yang istilahnya akan memutar searah jarum jam, kita anggap dia sebagai yang nilainya positif. Tapi kalau yang memutar yang berlawanan jarum jam, dia akan bernilai negatif. Nah, maka di sini untuk yang ini M tapi plus delta M, yaitu ada penambahan sedikit gitu ya, anggapannya kayak gitu. Itu yang bernilai positif karena dia yang searah jarum jam. Maka di sini M plus delta M. Tapi kemudian ada juga yang counteract atau istilahnya melawan begitu, yang dia berlawanan jarum jam, yang di sini yang M yang di sebelah kiri, maka dia di sini minus M. Yang tadi itu ini asumsinya kita buat sendiri ya, karena nanti akan pindah ruas pun akan sama aja. Yang penting satu yang dijadikan patokan. Amannya bilang yang ini aja yang searah jarum jam itu yang dianggapnya sebagai positif. Tapi kalau yang membuat gerakannya berlawanan jarum jam itu negatif kayak gitu. Nah, ini makanya di sini M plus delta M dari yang ini minus M. Karena di sini kan ini kalau pusatnya di sini, kalau ini ditarik ke bawah, maka dia akan gerakannya tuh berlawanan jarum jam kan, yang ini. Kalau yang di sini yang searah tadi itu. Oke, ini udah. Terus kemudian plus ada lagi di sini yang menyebabkan adanya gerakan tuh ada V-nya di sini, V plus delta V. Nah, ini yang agak berbeda ya sekarang. V sama delta V di sini, dua-duanya sama-sama menyebabkan ada nilai positif. Pertama yang ini dulu, yang di sebelah kanan. Ada V plus delta V di sini. Ini yang V besar ya, yang ada garisnya atasnya. Itu dia yang searah jarum jam. Tapi untuk mendapatkan momen, maka dia adalah ini tuh gaya di sini ya, V-nya di sini. Dia dikalikan dengan lengan gayanya. Lengan gayanya adalah karena di sini titik O-nya, maka lengan gayanya adalah delta X ini tadi per 2. Nah, ini makanya di sini V kalikan delta X per 2. Kayak begitu. Kemudian yang satunya, ini ya, yang belakang ya, yang ini. Yang satunya yang ke atas ini, ada V tapi yang arahnya ke atas. Kan kalau sama, kalau misalkan di situ tapi arahnya ke atas, berarti dia kan menyebabkan gerakannya juga searah jarum jam. Maka di sini nilainya juga positif. Kayak gitu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau dia masih bingung untuk mendapatkan ini, yang persamaan ini? Konsepnya sama seperti
apa tadi itu ketika ada suatu sistem mekanik, tapi yang di sini tidak ada rotasi, sehingga sigma tau-nya, gampangnya dulu kalau misalkan di fisika kita bilang sigma tau-nya itu sama dengan 0. Atau kalau di sini kita bilang adalah sigma m, m-nya itu adalah momen gaya gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa dilanjut? Ini masih konsep, belum ke ini penerapannya nanti. Ini karena di sini kita mau mencari tadi ya rumus dari persamaan geraknya ya. Makanya kita harus pahami ini terlebih dahulu. Konsep mekaniknya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Bisa lanjut? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ini adalah bentuk yang lebih sederhana dari konsep ini. Kalau di sini kan masih ada nih bentuk-bentuknya dia masih melengkung dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini akan lebih sederhana lagi kalau dibentuk seperti ini. Akan memudahkan kalian. Ini kan tadi kan titik pusatnya kita anggapnya O, M plus delta N di sisi kanan arahnya ke bawah, V plus delta V arahnya ke bawah. Kemudian yang sisi kiri ada M yang arahnya ke bawah dan juga V yang arahnya ke atas. Di sini adalah pusat rotasinya O. Nah, ini sekarang akan kita sederhanakan. Yang persamaan di atas tadi, ini kita misalkan yang depan kita buka kurungnya maka M-nya saling meniadakan, tinggal sisa delta M. Kemudian kalau kurung yang ini juga kita buka, nah di sini delta V-nya ini bernilainya sangat kecil, maka di sini kita abaikan, neglected yang bagian delta V yang ada garisnya. Tadi gaya di sini ya, perubahan gayanya. Karena dianggapnya tadi perubahan gayanya dia kecil begitu. Kemudian yang ini bisa kita gabung karena sama-sama punya delta X per 2, maka dia jadi V kalikan delta X. Dari persamaan ini, maka kita akan dapatkan V sama dengan min delta M per delta X. Kalau delta X di sini sangat kecil atau dia mendekati 0, maka akan berlaku min do M per do X. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini tujuannya agar ini sampai karena tadi untuk perubahan yang kecil akhirnya berlakulah persamaan diferensial seperti ini. Dengan M-nya otomatis M kan dipengaruhi sama jaraknya di situ. Jarak terhadap pusat rotasi. Tujuannya untuk dapat V-nya nih di sini. Ini masih yang horizontal yang di sumbu di sumbu X-nya dan juga yang masih dia di ini udah rotasi sih ya, kita pakai rotasi ini di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau sekarang kita lihat yang vertikal, ini yang agak berbeda ya, harus agak hati-hati di sini. Nah, kita kembali lagi ke yang bagian ini. Nah, di sini tadi itu kalau misalkan yang istilahnya ketika dia diam begitu ya, tapi kemudian ketika ada gaya, maka di sini akan dipengaruhi sama si beam tadi itu, dan beamnya itu pasti kan nanti berupa suatu bentuk 3 dimensi tertentu atau tadi ya kayak kalau di sini tuh dianggapnya sebagai material tertentu gitu, yang akhirnya dia ada suatu massa. Massanya di sini dipengaruhi oleh massa jenis salah kalau misalnya dipengaruhi ya, kayak dia akan kita dapatkan dari massa jenisnya dikalikan volume, dan volumenya itu adalah A atau luas penampang dikalikan delta X. Nah, di sini akhirnya kita menganggapnya sudah dia sebagai 3 dimensi nih akhirnya. Setelah tadi dengan bantuan yang penyederhanaan, kita anggapnya sebagai satu garis atau satu dimensi. Kayak begitu.
Oke, kalau misalkan dengan ini tadi apa namanya persamaan ini kita nganggapnya kalau misalkan dia bergerak ya sekarang tapi dari sisi yang translasinya, kalau ini kan tadi rotasi ya, dia nggak bergerak secara apa ini rotasi begitu, tapi dia secara translasi karena dipengaruhi oleh masanya si beam tadi itu akan berlaku seperti ini. Nah di sini kita bisa tahu pertama-tama yang kita harus cari sigma F-nya terlebih dahulu nih. Kita kembalinya ke atas ini ya. Sigma F-nya terlebih dahulu di sini yang berlaku itu ada V yang di sebelah kiri, ada V plus delta V sama W di sini load-nya. Ada 3 itu yang kemudian akan kita pakai di sini. Jadi V plus delta V main V karena di sini arahnya itu ini ya sama ya. Tadi kan V-nya ke atas, ini V plus delta V arahnya ke bawah. Maka di sini dijumlahkan. Kemudian di plus load-nya dikalikan delta X. Kayak tadi itu. Kemudian sama dengan M kali A. M-nya di sini adalah rho A delta X. Kemudian A-nya, nah ini kan karena dia percepatan. Kita masukkan do kuadrat V per do T kuadrat. Hati-hati ya, ini V kecil. Yang ini V besar. Beda ya. Yang V ada garisnya ini adalah load, tapi kalau yang V kecil adalah kecepatan di sini. Hati-hati di situ. Kemudian dari sini semua kita bagi dengan delta X, maka akan kita dapatkan ini V sama min V habis, tinggal delta V per delta X plus ini delta X-nya hilang, ini juga delta X-nya hilang, tinggal W XT sama dengan rho A do kuadrat V per do T kuadrat. Di sini karena delta X-nya kecil mendekati 0, maka yang depan akan jadi do V per do X. Nah, hasil persamaan yang pertama tadi, V adalah min do M per do X. Itu akan kita masukkan ke sini. Maka akan jadi min do kuadrat M per do X kuadrat plus W yang merupakan fungsi X, T sama dengan rho A do kuadrat V per do T kuadrat. Tinggal masukkan yang V-nya tadi itu. Kemudian M sendiri, nah ini ya. M sendiri atau momen gaya itu dipengaruhi oleh E ini adalah yang informasi dari materialnya. Jadi E itu dianggapnya dia adalah modulus Young. Ini ada keterangan di bawahnya. E-nya itu modulus Young, I-nya itu adalah momen inersia. Do kuadrat V per do X kuadrat. Ini di sini dipengaruhi variabel X. Untuk yang M-nya digantikan ini nanti. Nah, M-nya ini kita masukkan ke sini. Ke yang persamaan yang kita dapatkan tadi itu. Maka kita akan dapatkan at the end itu adalah min EI per, nah ini di sini jadi karena udah turunan 2, jadi turunan 2 kali, maka akan muncul turunan yang keempat. Ini yang bagian min E ini kita pindah ke ruas kanan dan akan kita dapatkan jadi plus di sini ya. Nah, dan dari sini kita akan dapatkan persamaan diferensial parsialnya. W yang dia itu merupakan fungsi X dan T itu sama dengan rho dikalikan A do kuadrat V per do T kuadrat plus EI do pangkat 4V per do X kuadrat pangkat 4. Jadi ada turunan kedua sama turunan keempat. Ini agak jauh ya ordernya. Jadi ordernya sampai 4 di sini. Tapi jangan khawatir, walaupun nanti di sini order 4, nanti penyelesaiannya bisa menggunakan bantuan yang order 2. Jadi sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Inilah persamaan gerak yang mau kita cari. Ada yang masih bingung atau ada yang perlu diulang?
Bisa lanjut? Bisa lanjut, Pak. Oke. Nah, sebelum lanjut ke yang free vibration, kalian lihat di sini. Load-nya atau W, dia itu dipengaruhi jarak dan waktu di sini. Kalau kalian perhatikan ke ilustrasi di atas, dia ini kan akan melengkung seperti ini kan. Dan dia akhirnya gaya yang bekerja di sini itu dipengaruhi oleh jaraknya dari titik ke titik tadi itu atau X-nya dan juga waktunya di situ. Kalau kalian lihat kebersamaan yang kita dapatkan, akhirnya dia benar nih kalau dia akhirnya dipengaruhi sama waktu sama jarak di sini. V-nya ini V kecepatan ya yang ini, karena V yang besar tadi itu sudah kita ganti sebagai M, M-nya kemudian kita ganti sebagai yang hubungannya sama kecepatan. Gitu. Dari persamaan inilah nanti yang akan kita pakai untuk menyelesaikan yang free vibration dan juga force vibration. Kalau free vibration berarti nanti yang bagian ini nih yang akan berubah. Bagian yang W xt itu harusnya dia akan bernilai 0 karena tidak ada gaya yang bekerja. Kita akan cek ke yang selanjutnya. Nah, ini nih. Masuk ke bagian free vibration. Untuk yang free vibration di sini external load-nya atau istilahnya pembebanan dari luar itu nilainya 0. Dia makanya dibilangnya free karena dia tidak dipengaruhi oleh gaya yang dari luar begitu. Nah, kalau misalkan nanti dipengaruhi ada gaya yang bekerja dari luar gitu yang mengenai si beam, itu baru yang force vibration nantinya. Nah, ini kalau yang ini yang free dulu. Yang free dulu external load-nya sama dengan 0. Yang itu berarti W xt tadi itu load-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan ini rumus yang kita dapatkan di ending tadi ya. Itu yang ini tetap yang rho A, hati-hati nulisnya ya, rho A do kuadrat V per do T kuadrat plus EI do pangkat 4 V per do X kuadrat. Ini yang sama dengan 0. Sampai di sini kalian langsung bisa terapkan separation of variable sama seperti yang minggu lalu, seperti yang hari Senin kemarin dan minggu lalu. Di sini saya ingin memisahkan variabel X dan juga T. Pertama, saya misalkan terlebih dahulu bahwa V-nya itu adalah fungsi X dan juga T. Jadi seperti ini. Rho A, EI itu adalah koefisien. Mereka sudah punya nilai tertentu yang kalian tidak perlu memikirkan nanti gimana dapatinnya. Mereka sudah ada nilainya tergantung materialnya, bahannya itu apa. Jadi atau bentuknya seperti apa. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk mencari itunya dari mana begitu. Itu sudah ada. Tinggal kita bagaimana menyelesaikan ini ketika keadaannya tadi itu free vibration. Sama seperti yang saya jelaskan ketika separation of variable, saya mau misalkan yang X dan T, tapi bedanya di sini, ini adalah order 2 dan order 4. Kalau kemarin kita pakainya kan order 1, order 2, atau order 2, order 2, kayak begitu kan. Ini 1 dan 4, nanti kan kita sudah bisa pisahkan, kemudian sama dengan karena sama dengan yang sudah kepisah ya, seperti ini misalkan nanti dapatnya, ini akan sama dengan suatu konstanta tertentu di sini. Konstantanya kita sebut sebagai K. Seperti biasa ya, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Ini saya kemarin tuh buat materi itu buat yang ini dulu dibanding yang separation of variable, sehingga ini ada keterangannya di sini. Beda sama yang kemarin kalau di notes-nya yang saya buat itu kan tidak saya kasih keterangan begini. Jadi karena mereka nilainya sama dan diturunkan terhadap variabel yang berbeda, maka mereka pasti akan sama dengan suatu konstanta tertentu. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan sudah terpisah seperti ini, seperti biasa ya, ini kan kita akan dapatkan dua persamaan. Persamaan pertama itu untuk yang T, ini diselesaikan. Yang kedua nanti untuk yang X. Tapi yang hati-hati adalah yang ini, karena order 2 dan order 4 ini yang nanti harus hati-hati. Order 2.
yang pertama kita selesaikan. Dari orde 2 ini kita akan dapatkan penyelesaian sebagai berikut. Main row A-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi T turunan kedua sama dengan main K per row A kalikan T. Ini kita pindah ke ruas kiri akan sama dengan 0. Nah, kalian akan ketemu nih bentuk second order linear ODE. Yang itu penyelesaiannya akan bisa kita pakai seperti kemarin. Kalau kemarin saya pakainya itu pakai beta. Nah, sekarang di sini pakai kemarin pakai apa kemarin? Ada beta sama K ya. Nah, di sini nanti pakai omega. Omega di sini itu sama kayak beta kemarin. Itu sama aja. Ini cuma penggunaan notasinya aja yang berbeda. Kayak begitu. Ingat, karena di sini ada beamnya tadi itu nanti akan bergerak naik turun, yang itu adalah namanya itu osilasi atau akan membentuk suatu sinyal tertentu. Makanya di sini kita akan memilihnya adalah tipe yang ketiga. Masih ingat kan ya? Untuk mencari lambdanya itu kan kita pilih tipe yang ketiga. Kalau kemarin berarti yang I beta. Kita pilih yang I beta karena nanti itu yang akan menghasilkan ada trigonometri, tetapi bukan yang hiperbolik. Kayak gitu. Maka nanti untuk TT-nya akan sama dengan, nah ini saya pakai A1 cos. Nah, karena kemarin beta tapi sekarang omega, kita pakai omega ya di sini. Omega T plus B1 sin omega T. Ini kalau misalkan saya sederhanakan, bisa saja saya pakai persamaan lain itu sebagai A cos omega T min psi. Apa ya psi itu misalkan yang ke sebentar. Ini adalah bentuk lain dari yang bagian depan, tapi bentuk yang lebih sederhana. Ada kalanya nanti kita akan membutuhkan ini. Tapi di sini konstantanya jadi koefisiennya jadi cuma 1, tapi kita butuh ada psi. Atau istilahnya fasenya gitu, geser fasenya dari si sinyal tadi itu atau yang gelombang yang terbentuk dari free vibration ini. Ini tuh yang bentuknya begini, atau mungkin kalau bentuk huruf kapitalnya itu yang begini. Kalau mungkin agak bingung. Oke. Nah, ini kita dapat nih udahan persamaan untuk yang TT. Nah, kemudian untuk yang orde 4, nah ini hati-hati di sini karena ada 2 step yang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk yang orde 4 tadi itu bentuknya seperti ini, EI X turunan keempat terhadap X sama dengan K. Kali silang, EI-nya pindah ke kanan, akan dapat seperti ini. Kemudian, kalau sudah dapat seperti ini, yang di ruas kanan, saya bawa ke ruas kiri, biar sama dengan 0, maka di sini, dia sebenarnya adalah orde 4 linear ODE. Nah, ini entah itu orde 4, orde 2, nanti bentuknya itu atau yang berlaku itu sama seperti yang sebelumnya. Ini yang tapi yang agak berbeda adalah step setelah ini. Yang pertama, bentuk seperti ini nanti saya akan dapatkan ini yang belum ditulis apa ya? Ada satu step yang belum ditulis nih. Ini muncul, kenapa tadi pakai omega? Karena nanti beta itu muncul di sini, maka tadi pakai omega yang di atas ya. Oke. Nah, kalau yang sebelumnya kan, kalau yang orde 2 itu kan lambda kuadrat min K sama dengan 0, maka lambdanya adalah kita pakai plus minus I beta. Gini kan yang sebelumnya. Nah, yang sekarang, ini bagian si ini ya, atau gampangnya bilang ini ya, yang akarnya begitu, kita nganggapnya sebagai kuadrat. Ini. Oh, wait. Ini ada yang salah atau tidak ya? Saya takut ada yang salah. Bentar, saya cek ke atas dulu. Saya lihat di catatan saya dulu.
Oh, ini. Persamaan ini, yang K per rho A sama dengan omega kuadrat itu kita dapatkan dari yang sebelumnya tadi. Dari yang waktu yang orde 2. Yang orde 2 kita punya nih, ini tadi. Yang K per rho A itu sama dengan omega kuadrat. Nah, makanya di sini kalau kita punya persamaan yang baru nih di sini. Untuk nanti bisa menyelesaikan ini, di sini yang nempel itu bentuknya harusnya pangkat 4 juga. Kayak ini kan ini untuk orde 2. Orde 2 ODE. Nah, kalau orde 4, maka dia harusnya akan jadi, kita anggapnya apa ya, lambda juga deh, biar nggak bingung ya, biar sama dengan itu. Pangkat 4 min. Nah, kan di sini harusnya K juga ya. Ini. Tapi kan kita harus namakan ini sebagai suatu konstanta tertentu. Nah, di sini kita tulis sebagai beta. Pangkat 4. Kenapa seperti ini? Nanti ada tujuannya, agar memudahkan ke step selanjutnya. Kayak gitu. Ini sama dengan 0. Dengan beta itu sendiri, nah kita cari ini hubungannya sama seperti yang bentuk yang seperti ini tadi. Kayak gitu. Pertama-tama, beta itu adalah ini saya nulisnya gimana ya enaknya. Beta pangkat 4 ini harusnya min K per EI. Kemudian K-nya ini E ya. Saya ganti dengan ini. Dari sini kan saya tahu nih K-nya itu adalah omega kuadrat kalikan rho A. Nah, di sini akan jadi min rho A-nya saya taruh depan per EI. Ini omega kuadrat. Tapi ini di sini, sebentar, ada yang salah kah? Min K. Harusnya udah benar nih. Oh, ini min-nya nggak ikut ya ini sepertinya. Nanti kan saya coba cek nih. Kayaknya ini K-nya nggak ikut nih di sini. Seperti ini. Kemudian untuk betanya sendiri ini yang di akar 4 ya. Maka dia pangkatnya 1/4 di sini. Kayak begitu. Kenapa kalau di sini dibuatnya betanya pangkat 4? Tujuannya nanti untuk yang step ini. Step ini agar nanti kalau misalnya kita pecahkan ini jadi lambda kuadrat min beta kuadrat sama lambda kuadrat plus beta kuadrat. Bentuk ini kalau kita sederhanakan cari penyelesaiannya karena sama dengan 0 ya, maka akan muncul ini. Yang pertama penyelesaiannya lambda kuadrat sama dengan beta kuadrat. Maka lambda adalah plus minus beta di sini. Ini yang pertama. Yang kedua ketika dia plus pindah ruas maka akan jadi minus beta kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah plus minus I beta. I-nya ini kan sebenarnya kayak lambda plus minus di akar gitu ya, min beta kuadrat. Akar min beta kuadrat itu berarti kan beta kuadratnya di akar keluarnya beta. Min 1 di akar itu akan jadi I. Kayak gitu. Maka munculnya seperti ini. Kita dapat ada 4 nih penyelesaiannya. Karena kan memang orde 4 gitu. Kembalikan lagi ke kondisi yang kemarin. Ada 3 kondisi. Ketika ini sama plus minusnya beta, maka dia adalah yang hiperbolik. Ini ada hanya ya. Hati-hati. Tapi untuk yang ada I-nya, maka dia adalah trigonometri biasa. Kayak gitu. Karena punya 4 inilah, kemudian akhirnya persamaannya untuk yang X itu jadi seperti ini. A cos beta X plus B sin beta X plus C cos hiperbolik beta X plus D sin hiperbolik beta X. Jadi 4-4-nya
dimasukkan di sini semua. Ini dijumlahkan. Kayak begitu. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau terlalu cepat bilang, bisa saya ulangi. Step mana yang masih bingung? Hati-hati karena di sini orde 4. Jadi istilahnya kita agak mengulang orde 2, tapi itu diproses 2 kali begitu. Karena tadi itu ketika nih mecah yang bagian ini tadi ada 2 kondisi. Kondisi pertama sama kondisi kedua. Atau melihat ini deh, ini juga sama. Yang bagian ini juga sama. Sampai di sini ada yang masih bingung. Maaf Pak. Ya, silakan kalau ingin bertanya. Tadi yang K per rho A sama dengan omega kuadrat itu dapat dari mana ya Pak? Oh ini. Ya. Itu kita cek lagi di yang sebelumnya. Bentar ya, ini saya hapus dulu aja annotation-nya. Oh. Dapat dari yang waktu orde 2, yang T, ketika kita mencari T. Nah, ini. Salah. Sorry. Tadi kan yang seperti yang kemarin, kalau misalnya orde 2 kan seperti yang kemarin, hari Senin, lambda kuadrat plus di sini ini apa, kan ngikuti itu sama dengan 0, karena dia adalah second order linear ODE. Maka kemudian yang bagian belakangnya ini, itu disamakan dengan omega kuadrat. Kalau yang sebelumnya itu kita pakai beta. Kayak gitu. Tapi kenapa di sini nggak pakai beta? Karena mau di bawah mau dipakai lagi nih sebagai variabel lain. Tapi cuma yang kalian bingungkan jangan di variabelnya, karena itu kita bisa ganti-ganti ya namanya. Kalian harus paham konsepnya kenapa seperti itu. Ini kan dibawa ke tadi kan persamaan linear ODE, tapi yang orde 2 begitu. Maka di sini penyelesaiannya seperti yang kemarin, lambdanya itu bisa plus minus I beta, plus minus beta, dan juga ketika dia nilainya 0. Kan ada 3 kondisi ini. Ini semua sebenarnya kondisi di sini yaitu kayak misalkan dianggapnya gini deh, biar sama kayak tadi. Dianggapnya kayak begini, kemudian penyelesaiannya adalah 3 macam kondisi ini. Seperti kemarin, penyelesaiannya seperti yang akan dikembalikan nanti ke, kalau misalkan ada boundary condition, ya dibalikin ke boundary condition-nya, yang cocok yang mana. Kayak kemarin misalkan, di boundary condition atau initial condition ada trigonometri. Ya berarti kita pilih yang bentuk ketiga. Biar nanti munculnya trigonometri, bukan yang hiperbolik. Tapi kalau misalkan yang munculnya itu yang hiperbolik, baru kita pakai yang kondisi yang pertama. Kayak begitu. Bisa menyesuaikan. Karena kan di sini kita bisa memilih nanti di bawahnya. Karena yang endingnya kan mau kita cari itu suatu persamaan. Akhirnya kita yang bisa menyesuaikan, mau pilih yang mana. Kalau milihnya nggak tepat, nggak akan pernah ketemu nanti di bawah. Kayak gitu. Misalkan di boundary condition tuh pakainya trigonometri biasa. Tapi kemudian yang kalian pilih dari penyelesaian ini itu adalah kondisi pertama. Yang nggak akan pernah ketemu. Karena di kondisi pertama munculnya itu hiperbolik semua. Nggak ada ya trigonometri biasa. Kayak gitu. Cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Sebelum waktu kita habis, mungkin nanti akan saya lanjutkan hari Senin untuk di bagian yang selanjutnya. Untuk seperti yang kemarin ya, mencari koefisien. Tadi kan dari proses ini kita sudah dapatkan TT-nya dapat, XX-nya dapat, tinggal nanti dikalikan untuk mencari apa tadi namanya variabelnya V. V atau omega tadi ya? V tadi. V ini. V
VXT sama dengan X. Ini X ya harusnya ya, bukan T. Ini salah tulis saya. XX kalikan TT. Nah, ini. X-nya tadi ada, ini agak panjang karena dia punya tadi itu yang orde 4 tadi ya, XX-nya. Dia ada 4 komponen. Yang TT-nya ada 2 komponen. Tapi di sini saya pakai yang bentuk yang lebih sederhana tadi ya. Saya sebutkan ada A sama psi. Itu. Bisa juga sih pakai yang bentuk yang satunya yang pakai sin cos. Tapi akan muncul dua koefisien. Kalau ini kan cuma satu di sini. Sampai di sini dulu sebelum lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Prosesnya sama ya seperti yang kemarin. Tinggal nanti kita terapkan ke case by case-nya. Nanti kalau ke contoh kalian mungkin akan lebih jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Kita masih ada 2 menit nih cumaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, materinya sampai di sini, tapi akan saya recap sedikit tentang tugasnya yang kemarin. Saya sudah lihat sampling, belum semua sih yang saya lihat, tapi ada beberapa yang saya lihat, pengerjaannya sudah benar. Karena kan di situ kalian dikasih kunci, jadi kalian tinggal membawa ke bentuk yang ada di kunci tersebut. Nah, yang saya tekankan, tolong nanti kalau mengerjakan, apalagi untuk ujian ya, kerjakan yang runtut, step by step seperti apa yang saya jelaskan di notes ini atau yang saya jelaskan di kuliah. Jadi kalau ada step yang istilahnya kalian hilangkan ketika kalian istilahnya misalkan di tugas begitu ya, akan jadi pertanyaan buat saya sebenarnya kayak begitu. Kalian bisa dapatkan endingnya itu dari mana prosesnya malah nggak ketahuan. Jadi nanti saya minta untuk sebenarnya masih ada tugas satu lagi nanti sebelum UAS atau mungkin waktu ujian nanti, tolong dikerjakan step by step dan karena di sini benar-benar saya tidak akan cuma melihat hasil terakhirnya saja. Saya akan lebih going into detail ke proses kalian untuk mendapatkan hasilnya. Mungkin nanti untuk soal ujiannya pun saya buat istilahnya bersarang gitu ya. Dalam arti kalau misalkan satu soal nanti itu soalnya cuma 2 misalkan, tapi soalnya kan kalau ini pengerjaannya agak panjang nih, saya juga kasihan kalau misalkan ngasih kalian soalnya banyak-banyak. Nah itu kalau misalkan kan stepnya itu ada misalkan dianggapnya 5 step gitu, tapi di step kedua atau ketiga kalian tuh nggak tahu jawabannya. Nah saya kasih alternatif yang itu akan bisa kalian pakai untuk di step yang selanjutnya. Jadi walaupun step 1, 2 kalian bingung cara ngerjainnya, insya Allah kalian bisa tetap lanjut untuk mengerjakan yang step selanjutnya. Saya harap dengan yang seperti itu bisa lebih bagus nanti nilainya.